Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dita Arintika dengan NIM 06101282328037. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang analisis kation dan anion. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kation dan anion, kita perlu mengetahui apa sih definisi sederhana dari anion dan kation itu sendiri. Nah, kation itu ialah ion bermuatan positif. Nah, sedangkan anion itu adalah ion bermuatan negatif. Selamat menyaksikan videonya. Jenis-jenis golongan kation terdiri dari 5 golongan. Golongan 1 terdiri dari Ag+, Hg+, dan juga Pb2+. Golongan 2 itu terdiri dari merkurium 2, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 2, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, timah 3, timah 4, dan raksa 2. Untuk golongan 3 itu ada kobalt, nikel, besi 2+, besi 3+, kromium, aluminium, seng, dan mangan. Pada kation golongan 4 itu ada Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Lalu pada kation golongan 5 itu terdiri dari magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Nah, untuk anion sendiri itu terdiri dari bromida, oksida, hidrida, iodida, klorida, nitrida, sulfida, dan karbonat. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan kation golongan 1. Yang pertama yaitu masukkan 5 tetes sampel Pb2+ atau timbal nitrat dimasukkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan NaOH atau natrium hidroksida encer dan dihomogenkan. Maka akan terbentuk endapan putih. Kemudian, jika ditambah NaOH atau natrium hidroksida berlebih lagi sebanyak 5 tetes, kemudian digoyang-goyangkan selama beberapa menit, maka hasilnya yaitu endapan akan berkurang hingga akhirnya larut. Selanjutnya yaitu larutan sampel perak atau Ag+. Tambahkan 5 tetes larutan Ag+, ditambahkan dengan 5 tetes HCl encer. Maka akan terbentuk endapan putih. Lalu pada Hg+ atau raksa, dengan prosedur percobaan tambahkan larutan natrium sulfida ke dalam larutan raksa klorida, maka akan menghasilkan larutan berwarna putih keruh, tetapi tidak terbentuk endapan. Jadi persamaan reaksinya, perak klorida ditambah dengan natrium sulfida, maka akan bereaksi menjadi merkuri sulfida ditambah 2 natrium klorida. Selanjutnya kation golongan 2, yaitu yang pertama larutan sampel tembaga 2 atau Cu2+. Langkah pertama mereaksikan Cu2+ dengan reagensia NaOH atau natrium hidroksida. Masukkan sampel Cu2+ ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan reagen NaOH atau natrium hidroksida, dan hasilnya akan terdapat endapan biru.
Kemudian sampel raksa 2 atau Hg2+, langkah pertama mereaksikan Hg2+ dengan reagensia NaOH atau natrium hidroksida. Masukkan sampel raksa 2 ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan reagen NaOH dan hasil yang didapat adalah endapan berwarna kuning pekat. Langkah kedua, mereaksikan Hg2+ dengan reagensia Ki atau kalium iodida. Masukkan sampel Hg2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan reagen kalium iodida, maka hasil yang didapat adalah larutan berwarna merah. Lalu, sampel selanjutnya yaitu larutan sampel bismut atau Bi2+. Langkahnya yaitu dengan mereaksikan sampel bismut dengan natrium hidroksida. Yang pertama, masukkan larutan sampel berupa bismut ke dalam tabung reaksi secukupnya, lalu direaksikan dengan larutan natrium hidroksida dan akan menghasilkan endapan putih. Kemudian sampel Sn2+. Untuk mereaksikan sampel Sn ini dengan menggunakan reagensia NaOH 2 molar, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan sampel Sn2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan dengan reagen NaOH 2 molar, maka hasil yang didapat adalah larutan yang tidak berwarna. Selanjutnya pada sampel AS2+ atau arsenik. Nah, untuk mereaksikan sampel AS ini dengan menggunakan reagensia NaOH atau natrium hidroksida, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan sampel AS ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan reagen NaOH, maka hasil yang didapat adalah larutan tidak berwarna. Selanjutnya, kation golongan 3. Yang pertama yaitu sampel aluminium dengan reagensia NaOH, maka hasil yang didapat yaitu larutan tidak berwarna. Selanjutnya, mereaksikan Cr3+ dengan reagensia NaOH atau natrium hidroksida, maka hasil yang didapat adalah endapan berwarna hijau. Selanjutnya, sampel Fe2+. Ketika sampel Fe2+ ditambahkan dengan reagen NaOH, maka hasil yang didapat adalah endapan berwarna hijau pekat. Selanjutnya, pada sampel Fe3+, jika ditambahkan dengan kalium heksacyanoperat 2, maka akan menghasilkan larutan berwarna biru. Next, sampel mangan atau Mn2+. Langkah pertama, masukkan 10 tetes larutan sampel Mn2+ dari larutan mangan sulfat ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan dengan reagen KOH tetes demi tetes, maka hasilnya akan terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, pada sampel nikel atau Ni2+, langkah pertama, masukkan 10 tetes larutan sampel Ni2+ dari larutan nikel sulfat ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan dengan reagen NaOH atau natrium hidroksida tetes demi tetes. Hasilnya akan terbentuk endapan berwarna hijau. Selanjutnya, pada sampel kobalt atau CO2+, langkah pertama, masukkan 10 tetes larutan sampel CO2+ dari larutan kobalt klorida.
ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan reagen NaOH atau natrium hidroksida tetes demi tetes, maka akan menghasilkan terbentuk endapan berwarna coklat muda. Selanjutnya kation golongan 4. Pada kation golongan 4, sampel pertama yaitu sampel barium. Sampel barium direaksikan dengan amonium karbonat, maka akan menghasilkan tidak terbentuk endapan. Kemudian barium dengan amonium oksalat itu terbentuk endapan putih, dan ketika barium direaksikan dengan kalium kromat, maka terbentuk endapan kuning. Selanjutnya strontium. Ketika strontium bereaksi dengan amonium hidroksida menghasilkan tidak terbentuk endapan, dan kemudian ketika strontium direaksikan atau bereaksi dengan kalsium sulfat menghasilkan terbentuk endapan putih. Dan jika strontium bereaksi dengan natrium rhodizonat menghasilkan terbentuk endapan coklat kemerahan. Selanjutnya yaitu kalsium. Jika kalsium bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan terbentuk endapan putih, dan jika kalsium bereaksi dengan amonium oksalat menghasilkan terbentuk endapan putih, dan jika kalsium bereaksi dengan kalium kromat menghasilkan tidak terbentuk endapan. Selanjutnya yaitu kation golongan 5. Pada kation golongan 5 menggunakan sampel magnesium, lalu ada kation amonium, dan ada natrium hidroksida atau NaOH. Yang pertama yaitu larutan sampel magnesium atau Mg2+. Langkah yang pertama, ambil 10 tetes magnesium, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan pereaksi natrium hidroksida atau NaOH tetes demi tetes. Maka akan menghasilkan terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, pada larutan sampel amonium atau NH4+, langkah yang pertama, ambil sampel sebanyak 10 tetes, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan dengan pereaksi natrium hidroksida tetes demi tetes. Dan reaksi yang terjadi itu tidak dapat perubahan warna atau tidak berwarna. Selanjutnya, anion. Pada anion, siapkan garam-garam karbonat, sulfat, fosfat, nitrat, klorida, dan bromida serta pereaksi-pereaksi yang dibutuhkan. Selanjutnya pada ion karbonat, yang pertama yaitu siapkan barium hidroksida jenuh, lalu ambil garam karbonat dan ditambahkan dengan asam nitrat 6 molar. Dan dipanaskan, lalu hubungkan dengan barium hidroksida jenuh. Maka ion karbonat bereaksi dengan asam nitrat membentuk CO2 yang mengalir dalam pipa ke dalam barium hidroksida menghasilkan endapan barium karbonat.
Pada ion klorida akan mengendap dengan perak nitrat yang akan membentuk kompleks larut dengan amonia dan akan mengendap lagi dengan penambahan asam nitrat. Lalu pada ion bromida, reaksi redoks Br- dengan besi 3 menghasilkan Br2 berwarna coklat yang terlihat di fase nonpolar. Ini setelah penambahan heksan. Lalu uji yang sama pada ion iodida menghasilkan warna ungu di fase nonpolar. Next, pada ion sulfat. Pada ion sulfat ini dalam suasana asam membentuk endapan barium klorida. Kemudian pada ion fosfat, dalam suasana asam bereaksi dengan amonium molibdat dan setelah dipanaskan terbentuk endapan. Dan endapan yang terbentuk itu endapan berwarna kuning. Selanjutnya pada ion nitrat ditambahkan dengan FeSO4 atau besi sulfat dan H2SO4 atau asam sulfat 3 molar. Lalu perlahan ditambahkan asam sulfat pekat, maka akan terbentuk cincin coklat.